Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Permana dengan NIM 2507375. Saya mahasiswa baru, nggak baru deh, saya mahasiswa semester 1 di administrasi pendidikan. Saya membuat video ini bukan hanya untuk melengkapi tugas UAS saya di mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan, tetapi saya berharap dengan saya membuat video ini, saya bisa memberikan sedikit edukasi kepada yang menontonnya. Sebagai mahasiswa di program studi administrasi pendidikan, tentu saja saya belajar mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan. Maka dari itu, video ini saya akan membahas data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan dengan mengaitkannya pada contoh kasus dan isu nyata yang terjadi di Indonesia. Perencanaan pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia. Ya, negara kita sendiri, tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan mutu pembelajaran aja, tapi juga ketimpangan akses antar wilayah, distribusi guru yang tidak merata, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Banyak sekali bukan? Ya, berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan yang tidak berbasis data berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Sebagai contohnya nih, masih ditemukan sekolah dengan jumlah guru berlebih di wilayah perkotaan, sementara sekolah di wilayah terpencil mengalami kekurangan tenaga pendidik. Aneh bukan? Kondisi ini menegaskan bahwa data bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam perencanaan pendidikan yang efektif. Jadi tujuan pembahasan kita kali ini tuh, yang pertama ada mengidentifikasi jenis data penting dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana data digunakan untuk menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan peran perencanaan berbasis data dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tapi sebelum memulai lebih lanjut atau lebih dalam, teman-teman harus tahu dulu perencanaan pendidikan itu apa, bagaimana, dan apa sih tujuan perencanaan pendidikan itu. Jadi, perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis dalam menentukan tujuan perencanaan pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi yang nyata. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis permasalahan, menentukan prioritas, penyusunan program, hingga evaluasi pelaksanaan. Banyak sekali bukan? Ya, tapi itulah perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dalam konteks Indonesia yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang sangat-sangat beragam. Perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data agar kebijakan yang diambil tidak bersifat generalisasi. Ya, kita tahu kalau Indonesia itu terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, kondisi geografis, dan itu semua menentukan kepada sosial ekonomi. Maka dari itu, perencanaan pendidikan tidak bisa asal-asalan, harus menggunakan data yang valid agar mampu menjawab kebutuhan tiap daerah. Mungkin sebagian orang masih menganggap bahwa perencanaan tanpa data masih saja bisa dilakukan. Ya, memang masih. Tapi itu beresiko sangat tinggi karena peranan data itu sangat penting sekali. Nih, data berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kondisi pendidikan secara objektif. Data memungkinkan perencana pendidikan untuk mengidentifikasi kesenjangan pendidikan. Jadi kita bisa mengidentifikasinya, kita bisa tahu kesenjangan pendidikannya di mana dengan melihat data, menentukan kebutuhan sumber daya, mengevaluasi efektivitas kebijakan. Tanpa data, perencanaan pendidikan beresiko dibesarkan pada asumsi, bukan pada fakta di lapangan. Teman-teman penasaran nggak sih, data-data apa aja yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan? Di sini saya akan bahas 6 data yang dibutuhkan dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, ada data kependudukan dan peserta didik. Data ini meliputi jumlah penduduk usia sekolah, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah. Berdasarkan data BPS, angka partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar relatif lebih tinggi, namun pada jenjang menengah masih mengalami penurunan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah 3T. Contohnya nih, di beberapa kabupaten terpencil, peserta didik terpaksa berhenti sekolah karena jarak sekolah yang jauh dan keterbatasan fasilitas transportasi. Nah, dengan melihat data ini, kita jadi tahu bahwa masih banyak sekolah menengah dan sekolah menengah ke atas di daerah terpencil itu masih sangat kekurangan. Jadi dengan melihat data ini, kita bisa membangun sekolah di sana atau membangun asrama di sana
agar peserta didik bisa terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada data tenaga pendidik dan kependidikan. Data tenaga pendidik mencakup jumlah guru, kualifikasi, sertifikasi, serta rasio guru dan peserta didik. Kementerian Pendidikan mencatat adanya ketimpangan distribusi guru, di mana sekolah di perkotaan memiliki rasio guru dan peserta didik yang rendah. Sementara di daerah terpencil, satu guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Aneh bukan? Nih, contohnya, di wilayah pedalaman Papua, saudara-saudara kita di sana masih ditemukan sekolah dengan jumlah guru yang sangat terbatas. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan mendistribusikan guru dan pengangkatan tenaga pendidik berbasis kebutuhan wilayah. Dengan datanya ini, seharusnya perencana bisa menempatkan guru dan tenaga pendidik lainnya sesuai kebutuhannya dengan melihat data seperti ini, yaitu data tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, ada data sarana dan prasarana pendidikan. Data sarana dan prasarana meliputi kondisi gedung, ruang kelas, dan fasilitas pendukung pembelajaran. Laporan pemerintah menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan ruang kelas dalam kondisi rusak hingga berat. Sebagai contoh nih, beberapa sekolah dasar di daerah rawan bencana harus melaksanakan pembelajaran dengan fasilitas yang tidak layak. Tanpa data kondisi sarana yang akurat, program rehabilitasi ini sekolah beresiko tidak tepat sasaran. Nah, makanya data yang harus diambil itu data-data yang benar. Kadang masih banyak sekolah di luar sana yang kondisi sarana dan prasarananya sudah sangat tidak memungkinkan tapi masih belum diperbaiki. Itu kemungkinan besar datanya tidak sampai kepada pemerintah, seperti itu. Yang keempat, data pembiayaan dan anggaran pendidikan. Data pembiayaan mencakup sumber dana alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan. Indonesia telah mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Namun, di lapangan masih ditemukan ketimpangan pemanfaatan anggaran. Kayak, kok bisa gitu? Nih contohnya, dana operasional sekolah di beberapa daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran karena tidak disesuaikan dengan kondisi dan jumlah peserta didik. Makanya, jika ingin mendapatkan anggaran yang tepat, datanya juga harus tepat. Kita harus mengirimkan data kepada pemerintah agar pemerintah juga bisa memberikan anggaran yang pas terhadap di sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu. Seperti itu. Yang kelima, data kurikulum dan mutu pendidikan. Data ini meliputi hasil asesmen, capaian pembelajaran, dan tingkat kelulusan. Hasil asesmen nasional menunjukkan adanya kesenjangan capaian literasi dan numerasi antar wilayah. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan sekolah di daerah tertinggal. Data ini menjadi dasar untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan yang lebih terfokus. Data yang terakhir yaitu data yang keenam, data lingkungan, sosial, dan ekonomi. Data lingkungan mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik. Contohnya nih, ada faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama putus sekolah. Malang sekali bukan? Di beberapa daerah peserta didik harus membantu orang tua bekerja sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan. Anak-anak yang seharusnya sedang menjalani pendidikan, sedang mendapatkan hak, mendapatkan ilmu, malah tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi. Ini masih sering ditemui di Indonesia. Data sosial ekonomi sangat penting untuk perencanaan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan subsidi pendidikan. Kalian harus tahu bahwa seluruh data yang tadi saya sebutkan itu saling berkaitan dan membentuk satu sistem perencanaan pendidikan yang utuh. Ketimpangan akses, mutu, dan pembiayaan tidak dapat diselesaikan secara terpisah, melainkan harus dianalisis secara terpadu melalui data yang komprehensif. Perencanaan pendidikan berbasis data merupakan kunci untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Dengan memanfaatkan data dan contoh kasus nyata, kebijakan pendidikan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. Sebagai refleksi, penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengevaluasi sejauh mana data telah dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pendidikan. Tanpa perubahan paradigma menuju perencanaan berbasis data, permasalahan pendidikan akan terus berulang. Ya, saya Muhammad Sili Permana. Saya rasa cukup untuk membuat video kali ini. Dan saya rasa ini waktu yang pas untuk undur diri. Jadi, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.